Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hi everyone. First, let me introduce myself. My name is Sulay Baitul Islamiyah. You can call me Sulay. I'm from Faculty of Health Science and majoring in Nursing Science. Oke, semuanya kenalin nama aku Sulay Baitul Islamiyah. Kalian bisa panggil aku Sulay. Aku salah satu mahasiswi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan aku juga salah satu young member atau anggota muda UKM Bahasa Flat. Nah, di video-video sebelumnya, aku sudah menjelaskan mengenai penggunaan wish dan hope serta perbedaannya. Kemudian ada small, little, and tiny. Itu juga ada perbedaannya dan ada juga pembelajaran mengenai beberapa bahasan tentang bahasa Korea. Nah, untuk video kali ini, di video kali ini aku akan sedikit berbagi ilmu yang aku punya mengenai speech introduction, di mana itu biasanya kita lakukan ya, kita juga sering berbicara seperti itu. Nah, kita langsung lihat saja. Oh iya nih, bagaimana semuanya? Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Serta jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa divaksin, oke? Oke, kita lanjut ya. Let's learn English with me, Sulay Baitul Islamiyah. Oke, langsung aja kita lihat ya. Nah, kita bakal bahas mengenai speech introduction seperti yang sudah aku bilang sebelumnya nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman udah ada banyak yang tahu ya mengenai speech ini tuh seperti apa. Nah, bagi yang belum tahu, aku bakal sedikit ngasih tahu nih. Jadi, speech itu bisa dalam berbagai bahasa ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa asing lainnya. Nah, mungkin untuk teman-teman semua udah sering lihat dan dengar ya mengenai speech. Ini kalau di bahasa Indonesia tuh udah sering lihat dan dengar mungkin ya. Mungkin untuk bahasa-bahasa seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris masih sedikit asing, nggak apa-apa. Kita akan lihat bagaimana ya maksudnya dan bagaimana sih gitu. Yuk kita next. Nah, untuk speech introduction ini aku bakal bahas yang pertama mengenai speech style, structure, dan types. Untuk speech style-nya sendiri itu there are three style ya untuk cara-cara speech-nya. Kemudian structure itu ada 3, kemudian ada tipe-tipenya itu ada 5 teman-teman. Jadi ketiga ini yang bakal aku bahas buat hari ini di video pembelajaran kali ini mengenai speech. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita bakal bahas mengenai speech styles-nya nih. Gimana sih dan ada apa aja? Teman-teman udah bisa lihat di sini ya. Di sini ada tiga macam speech style. Yang pertama itu ada Indonesian atau formal style, yang kedua ada Toastmaster, yang ketiga ada argumentatif. Nah, pasti teman-teman penasaran dong, maksud dari ketiga style atau gaya speech ini tuh apa sih? Nah, kita akan pelajari satu persatu ya. Untuk yang pertama itu ada Indonesian atau formal style. Nah, mungkin yang sudah aku bilang sebelumnya untuk style yang satu ini, teman-teman mungkin udah sering lihat ya, udah sering dengar juga ini tuh stylenya biasanya seperti
orang yang pidato. Ini tuh sering banget dilakukan sama orang-orang Indonesia. Jadi, ketika pidato kan orang Indonesia pasti banyak banget seperti kata-kata pembukanya, seperti yang terhormat, puji syukur, bla bla bla, dan sebagainya seperti itu ya. Kalau dalam, lomba atau dalam bahasa Inggris tuh untuk kayak yang terhormat, gini-gini, bla bla bla, dan sebagainya, itu tuh sebenarnya nggak terlalu penting teman-teman, karena itu bisa membuang waktu yang seharusnya kita gunakan untuk menjelaskan materi apa yang ingin kita sampaikan di speech kita tersebut. Nah, itu untuk Indonesian atau formal style ya. Jangan lupa untuk style yang pertama ini lebih mengarah ke pidato ya. Kemudian yang kedua ada Toastmaster. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman nih masih ada yang asing ya sama style yang kedua ini, sama Toastmaster ini. Maksudnya seperti apa sih speech-nya, apa yang bikin berbeda gitu kan dari Indonesian style atau formal style itu. Nah, kalau untuk style yang kedua, untuk Toastmaster, itu lebih mirip dengan storytelling. Teman-teman pasti tahu kan storytelling, lebih seperti bercerita. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk, Toastmaster ini biasanya itu tidak wajib untuk mencantumkan data-data, tetapi jika teman-teman ingin mencantumkan datanya, jika datanya juga ada, boleh banget dimasukin ke dalam speech kalian. Jadi lebih kepada menyesuaikan saja. Misalnya, aku bawain, judulnya kayak temanya itu tentang, apa ya, limbah pabrik. Nah, terus, aku nggak punya data yang mendukung yang sesuai dengan apa yang mau aku sampaikan. Nah, kalau di Toastmaster ini, sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak pakai data, tapi kalau misalnya aku punya data pendukungnya mengenai apa yang mau aku sampaikan di speech ini, itu, lebih nggak apa-apa, lebih bagus juga. Jadi, lebih kepada menyesuaikan aja, boleh dimasukin, boleh juga enggak. Nah, itu untuk, style yang kedua atau Toastmaster. Nah, kemudian untuk style yang ketiga atau argumentatif, nah ini lebih, mirip seperti debat ya, tetapi ini itu bentuknya pidato, biasanya sering dilakukan oleh mahasiswi, fakultas hukum ya. Kan anak-anak hukum tuh suka banget debat-debat gitu ya kan, karena mereka juga emang di bidang hukum. Jadi argumentatif ini tuh lebih ke arah yang serius, lebih seperti debat. Jadi udah pasti ada data-data yang mereka sampaikan, nggak kayak Toastmaster sebelumnya, itu boleh pakai data dan boleh juga enggak. Nah, kalau Toastmaster sendiri nih, tadi aku ketinggalan, itu lebih kayak kepada bisa sedikit humor, ada humor-humornya gitu, sedangkan kalau yang argumentatif itu tuh lebih ke yang pembawaannya serius gitu, lebih ke iya pokoknya serius gitu ya. Kalau Toastmaster, bisa ada ketawa-ketawanya, bisa lucu-lucunya, bisa kayak ngasih-ngasih jokes gitulah biar lebih, menarik gitu. Nah selanjutnya, kita bahas apa lagi nih yang selanjutnya, kita bahas structure. Nah, kita bahas, strukturnya ada apa aja sih di speech. Nah, di, speech ini terdapat 3 struktur ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga nih. Yang pertama itu ada opening, opening atau pembukaannya. Ada terus, opening atau memorable, tagline ya, kayak penggambaran atau pengenalan secara umum seperti tentang apa sih yang bakalan kita bahas buat speech kita.
Jadi ini teman-teman bisa baca juga. Jadi opening atau memorable tagline yang pertama di struktur speech-nya itu adalah pembukaan. Nah, biasanya dalam pembukaan ini berisi pengenalan materi atau sesuatu yang bakal kita bahas. Jadi kayak penggambaran secara umumnya dulu nih, kita bakal bahas tentang apa, seperti itu. Untuk struktur yang kedua, teman-teman, bisa teman-teman lihat ada body. Nah, atau kayak batang tubuh gitulah istilahnya, batang tubuh, anjay, kayak anak IPA. Oke, lanjut. Itu biasanya berisi poin-poin yang biasanya dibuat secara naratif ya, biasanya kayak disampaikannya secara naratif, dibuatnya secara naratif, bukan per poin-poin gitu. Nah, terus poin yang disampaikan juga harus jelas nih teman-teman, jangan kayak nanti pendengarnya bingung. Ih, maksudnya apa sih yang disampaikan? Seperti itu, Kak. Kan dia kan materinya tentang ini, kok poin-poinnya penjelasannya seperti ini sih, nggak masuk, nggak nyambung banget. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi, di struktur yang kedua ini, di body ini, itu sebisa mungkin kita sebagai orang yang menyampaikan speech harus jelas menyampaikannya, jangan sampai malah pendengar kita menjadi bingung dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian tadi body berisi poin-poin yang biasanya dibuat secara naratif dan poin yang disampaikan harus jelas. Nah, itu untuk struktur yang kedua. Selanjutnya untuk struktur yang ketiga yaitu ada closing. Closing yaitu penutup ya, penutup speech-nya itu biasanya berisi memorable statement atau final statement atau juga bisa berisi kayak kesimpulan. Biasanya tuh berisi kayak statement akhir kita tentang speech yang udah kita sampaikan nih, bisa juga berisi kesimpulannya teman-teman ya. Terus kalau yang tadi nih aku ketinggalan bahasnya sedikit, sorry banget, tentang yang struktur yang pertama ini, yang opening atau memorable tagline, itu kayak kita berusaha bikin materinya itu bukan materi, apa ya namanya, opening-nya itu, memorable tagline-nya itu, bikin supaya gimana caranya audiens itu tertarik buat dengerin speech kita. Nah, jadi aduh kelewat, I'm sorry. Ya, kelewat teman-teman, maaf ya. Nah, di opening atau memorable tagline itu kita harus berusaha kayak bikin audiens tuh tertarik buat dengerin materi kita. Kayak boleh juga yang unik atau yang kayak out the box itu nggak apa-apa. Pokoknya bikin sesuatu yang audiens itu bakal tertarik mau denger speech yang kita sampaikan. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat apa lagi. Ada types of speech-nya. Types of speech itu ada 5, teman-teman. Sorry, ini belum aku ganti. Yang pertama itu ada theme speech, biasa disebut juga dengan impromptu atau or prepared gitu ya. Maksudnya ini tuh bisa pidato yang bertema kayak bisa dari yang udah kita siapkan sebelumnya, speech-nya udah kita siapin nih sebelum kita mau lomba nih misalnya, kita udah nyiapin dulu gitu buat apa yang kita sampaikan buat speech-nya. Tapi ada juga yang temanya itu dikasihnya dadakan kayak gitu. Jadi kita nggak tahu nih kita bakal nge-speech apa nanti pas di depan jurinya. Jadi ada yang udah kita siapin, ada juga yang dikasih temanya itu dadakan banget pas hari H kayak gitu.
Terus ada table topic. Table topic ini maksudnya gimana sih? Untuk table topic ini biasanya juri itu udah ngasih beberapa pertanyaan ya, udah ngasih beberapa pertanyaan. Kayak misalnya kalian pernah nonton acara kayak Miss atau Putri-Putrian gitu lah ya, kayak Miss Indonesia, Putri Muslimah, kan biasanya dikasih seperti pertanyaan kan, nah terus dikasih waktu buat ngomong, buat menyampaikan pendapatnya atau nge-speech gitu ya. Nah iya, di speech juga di lomba itu biasanya ada yang kayak gitu, disebutnya table topic. Jadi juri itu udah ngasih pertanyaan nih ke aku, terus aku pilih. Terus biasanya dikasih waktu tergantung dari yang menyelenggarakan, misalnya 3 menit nih aku dikasih waktu buat ngomong tentang yang udah aku pilih nih, tentang apa yang misalnya udah ditanyain sama jurinya, kayak gitu. Terus yang ketiga ada humorous, itu maksudnya gimana sih? Teman-teman mungkin udah tahu ya dari kata humornya sendiri. Nah, maksudnya itu speech yang kita sampaikan itu harus dibikin atau dibuat atau disampaikan sama kita itu kita nyampeinnya harus lucu atau isinya tuh harus lucu, pokoknya harus humor lah. Gimana pun caranya, penonton itu harus ketawa sama speech yang kita sampaikan, sama apa yang kita omongin gitu. Jadi penontonnya tuh harus ketawa, kayak gitu. Nah, terus untuk yang keempat ada oratorical. Oratorical itu kayak orasi ya, teman-teman. Kayak orasi gitu lah, kayak orang-orang demo gitu, kayak gitu lah. Soalnya aku belum pernah demo. Jadi oratorical itu kayak orasi, biasanya bersifat formal dan lebih sering membahas tentang negara. Jadi dia tuh sifatnya formal nih teman-teman. Terus bahasnya juga tentang negara ya. Nah, terus sebenarnya yang kelima itu produk pitch, tapi ini aku lupa belum ganti, masih Saturn. Jadi untuk yang kelima ini atau produk pitch itu lebih sering ada ketika wawancara kerja. Jadi aku mau wawancara kerja nih, terus bentuknya itu kayak persuasif, kayak mengajak, membujuk atau memengaruhi yang kita ajak bicara atau audiens kita gitu ya, kayak gitu speech-nya. Kayak misalnya speech-nya itu aku mau nyampein tentang apa ya? Oh iya, kayaknya misalnya aku mau lamar kerja nih di sebuah pabrik. Terus yang wawancara nanya, apa keunggulan diri kamu gitu misalnya kayak kamu udah bisa apa aja nih, apa kelebihan kamu, kenapa kita harus menerima kamu sebagai karyawan kita di sini. Terus aku bilang lah, kelebihan aku tuh bisa gini gini gini. Nah, jadi itu kan aku secara nggak langsung itu tuh bentukannya persuasif kan. Aku juga udah ngasih speech tuh. Aku berusaha memengaruhi yang ngewawancarin aku ini supaya nerima aku kerja kayak gitu. Nah, itu untuk tipe-tipe speech-nya ya, ada 5. Yang pertama ada tadi theme speech, itu pidatonya bertema, bisa temanya, bisa yang udah kita siapkan atau kita dapatnya dadakan. Kemudian ada table topic, kita dikasih pertanyaan sama jurinya, terus kita baru nyampein speech kita. Kemudian ada humorous, itu speech yang harus dibuat atau disampaikan oleh kita, si orang yang nge-speech-nya itu dengan lucu atau humor. Kemudian oratorical itu seperti orasi, biasanya bersifat lebih formal dan lebih sering membahas tentang negara. Kemudian yang kelima yaitu yang ini salah, itu sebenarnya ada product pitch. Nah, lebih sering ada ketika kita wawancara kerja dan bentuknya persuasif ya, memengaruhi, membujuk seperti itu. Mungkin itu aja
yang bisa aku sampaikan ini untuk mengenai speech introduction-nya. Semoga teman-teman bisa lebih sedikit mengetahui ya, apa itu speech, kemudian tipenya ada apa aja, style-nya itu seperti apa aja, terus structure-nya itu apa aja sih buat speech itu. Nah, aku pamit undur diri teman-teman. Jangan lupa di-like dan komen ya. Untuk sarannya dan kritiknya juga boleh banget nih teman-teman. Terima kasih udah nonton video aku. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang sedang berlaku ya. Dan juga kalau bisa jangan sering-sering keluar rumah teman-teman. Jangan lupa minum vitaminnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum. Thank you guys. See you.